Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Anak Rantau Official, salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang dapat memberi perubahan terhadap bangsa ini ke depannya. Sekarang kita update berita tentang Cawapresnya Pak Anies sudah mulai mengerucut. Update beritanya, dan kita minta bagaimana tanggapan-tanggapan dari sahabat-sahabatku, bagaimana pandangan-pandangan sahabat-sahabatku terhadap capres yang potensial untuk Pak Anies Baswedan, dan bagaimana kita menganalisanya dan mengulasnya nanti tentang capres yang potensial untuk pemenangan Pak Anies Rashid Baswedan. Oke sahabat, kita bacakan beritanya dari Detik News. PKS ungkap nama Aher mengerucut di internal untuk jadi cawapresnya Pak Anies Rashid Baswedan. Jakarta, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Khalil membeberkan nama bakal calon wakil presiden atau cawapres yang nantinya diusulkan ke Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Sebagai calon mitra koalisi, Khalil mengatakan nama bakal cawapres yang mengerucut di internal PKS ialah Ahmad Heriawan, yaitu Kang Aher. Khalid menyebut nama cawapres yang bakal diusung mulanya ada 5 nama. Mereka adalah Ahmad Heriawan, Hidayat Nur Wahid, Iwan Prayitno, Ahmad Saihu, dan Muhammad Soebul Imam. Amanah musyawarah Majelis Syuro itu akan ada 5. Ada Ahmad Heriawan, Hidayat Nur Wahid, Iwan Prayitno, Ahmad Saihu, dan Muhammad Soebul Imam, kata Khalid kepada wartawan usai mengisi acara Kedai Kopi Minggu 23 Oktober 2022. Dari 5 nama itu, lanjutnya kemudian mengerucut menjadi 1 nama. Khalil menuturkan nama Aher dipertimbangkan Majelis Syuro untuk diusulkan ke bakal poros koalisi. Dari 5 nama ini kita komunikasikan. Dari 5 ini kita komunikasikan. 5 kan kebanyakan tuh, lalu dikomunikasikan. Kalau dibuat mengerucut dari internal kita, lalu dikomunikasikan kalau dibuat mengerucut dari internal kita. Kalau diminta 1 orang dari PKS, pimpinan mengerucut kepada Ahmad Heriawan sebagai salah satu kandidat kita usulkan, katanya. Namun Khalid mengatakan soal nama Aher belum menjadi keputusan final. Ihwalnya, kata dia, PKS masih akan membahasnya bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Nanti kita simulasikan di tim kecil seperti apa. Nanti kita bikin kajian yang lebih mendalam lanjutnya. Jadi dari 5 nama yang kemarin diusulkan di internal partai PKS ini sudah mengerucut ke 1 nama, yaitu Ahmad Heriawan, yang dikenal selama ini adalah Kang Aher, yang kalau nggak salah 2 periode memimpin jadi gubernur di Jawa Barat. Nah, bagaimana tanggapan-tanggapan sahabat semua, bagaimana pandangan-pandangan sahabat semua bakal cawapresnya Pak Anies? Tolong ditulis di kolom komentar, mari kita ulas. Kalau seandainya Pak Anies dipasangkan oleh Ahmad Heriawan, dipasangkan dengan Ahmad Heriawan, apakah bisa mendongkrak suara di pemilihan nanti? Ini kita analisa.
Kalau kita lihat mayoritas pemilih di Jawa Barat itu kemungkinan besar adalah suara ke Pak Anies Rashid Baswedan. DKI Pak Anies Rashid Baswedan. Pertarungan tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah basisnya PDIP. Tinggal perebutan di Jawa Timur. Jadi kalau analisa saya, pandangan saya, sebaiknya seyogyanya cawapres Pak Anies ini bagaimana bisa mendulang suara atau memenangkan suara di wilayah Jawa Timur. Sumatera mayoritas Pak Anies Rashid Baswedan. Kalimantan, pulau-pulau di luar Jawa ini kecuali di Indonesia Timur, ini pandangan saya, ini analisa saya. Pulau-pulau di luar Jawa ini kecuali Indonesia Timur itu mayoritas itu insya Allah suaranya ke Pak Anies Rashid Baswedan. Nah, tinggal perebutannya nanti Pak Anies Rashid Baswedan cukup memenangkan suara, mendulang suara di Jawa Timur. Makanya kita memberikan gambaran kenapa saya itu kemarin itu lebih cenderung ke pasangan cawapres itu Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Beliau berasal dari Jawa Timur, Pacitan. Kalau seandainya bukan dengan Mas AHY atau koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat ini, kalau koalisi ini legowo untuk menyerahkan cawapresnya di luar partai Nasdem, di luar partai koalisi, lebih baik pasangan Pak Anies lebih cocok pada Ibu Khofifah Indra Prawangsa, gubernur di Surabaya, di Jawa Timur, gubernur Jawa Timur. Nah, itu lebih baik Pak Anies berpasangan dengan Khofifah Indra Prawangsa untuk mendulang suara di Jawa Timur, untuk memenangkan suara di Jawa Timur. Jadi head to head-nya ini tinggal di daerah Jawa Timur. Itu analisa saya. Kalau seandainya berpasangan dengan AHY itu juga bisa, karena dulu zamannya Pak SBY beliau dekat sama ulama-ulama NU di Jawa Timur gitu, bisa berkomunikasi sama ulama-ulama NU di Jawa Timur. Tapi saya lebih cenderung kalau seandainya PKS legowo untuk menyerahkan cawapresnya itu ke Mas AHY, saya lebih cenderung mendukung itu. Kenapa? Karena selama ini kita lihat perpolitikan di Indonesia ini, elit-elit politik yang senior-senior ini itu sudah saling menyandra, politik saling sandra gitu. Punya saling megang komorbid, masih banyak komorbid yang komorbid mereka masalah hukum. Itu saya lebih cenderung kepada generasi muda, kepada anak-anak muda yang bisa memegang bangsa ini, yang bisa memimpin bangsa ini ke depan, yang belum yang mudah-mudahan tidak ada permasalahan hukum selama beliau ini menjabat gitu. Nah, saya lebih cenderung seperti itu analisa saya. Tapi kita nggak tahu analisanya para pencinta, para viewernya Anak Rantau Official ini lebih cenderung lebih potensial siapa cawapresnya Pak Anies Rashid Baswedan yang bisa menangkan yang bisa membantu pemenangan di 2024. Nah, jadi itu gambaran saya pribadi bahwa pertarungan Pak Anies ini tinggal di Jawa Timur. Jawa Tengah kita sudah tahu itu basisnya PDIP.
Tapi kita tidak boleh berprasangka buruk, tetap optimis bahwa Jawa Tengah pun nanti Pak Anies bisa memenangkan dan Jawa Timur bisa memenangkan. Tapi kita lihat by on data dan kenyataan yang ada. Tinggal pertarungan ini Pak Anies cukup didongkrak oleh cawapres yang bisa mendulang suara di Jawa Timur. Makanya sebaiknya partai-partai koalisi seperti PKS dan Demokrat itu harusnya legowo gitu, mengambil cawapres dari luar partai. Itu kalau legowo. Kalau para elit-elit partai koalisi ini legowo, sebaiknya Pak Anies Baswedan dipasangkan dengan Ibu Khofifah, gubernur di Jawa Timur. Nah, ini pandangan-pandangan saya. Tapi saya minta bagaimana tanggapan teman-teman, komentar teman-teman terhadap cawapresnya Pak Anies yang bisa mendongkrak atau membantu kemenangan Pak Anies di 2024. Ini kan kembali ke kesepakatan koalisi. Kalau kita kan sebagai pengamat aja, kita sebagai pencerahan saja kepada masyarakat. Bagaimana Pak Anies Baswedan di 2024 ini bisa memenangi pertarungan. Nah, ini kita harapkan moga-moga Pak Anies Baswedan mendapatkan cawapres yang bisa membantu pemenangan di 2024. Jadi itu peta-peta politik, peta-peta koalisi yang mana Pak Anies Baswedan ini cukup bertarung untuk pemenangan di daerah Jawa Timur. Kalau Jawa Barat ini insya Allah itu udah mayoritas suara ke Pak Anies dan Baswedan, walaupun berbagi suara nanti dengan Pak Prabowo kan gitu. Kalau seandainya Pak Prabowo mencalonkan, tinggal pertarungannya nanti di Jawa Timur, yang kita harapkan cawapres Pak Anies Baswedan bisa mendongkrak suara nanti di Jawa Timur. Oke sahabat-sahabatku, itulah analisa kita saat ini. Moga-moga kita optimis, kita tetap semangat, kita yakin bahwa 2024 Pak Anies Baswedan dan partai koalisinya menjadi pemenang pemilu. Tetap dukung channel Anak Rantau Official ini, tetap semangat. Salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang jujur, yang berpihak kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.